Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadiran Allah. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Bapak Eber Parasian Sihombing STA MIM. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk sepanjang hari yang boleh kami lalui bersamamu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19 ini membuat ruang gerak kami dibatasi, tapi kami boleh senantiasa mengucap syukur karena kami dapat meluangkan waktu kami untuk ada di dalam persekutuan kami lewat ibadah keluarga melalui streaming pada malam hari ini. Itu semua bukan karena hebat kami Bapa, kalau kami boleh ada di tengah-tengah persekutuan kami, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu, karena kasih kebaikan Tuhan yang menuntun kami untuk ada di dalam persekutuan kami pada malam ini. Mari Bapa, Engkau hadir di setiap hati kami yang rindu memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mengampuni akan dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati-Mu, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati saudara-saudara kami. Kami mohon ampun Bapa, sehingga kami boleh layak memohon di hadapan Tuhan. Inilah doa menjadi ungkapan syukur dan kerinduan kami, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini saatnya kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Suci hartaku, tak
Kita satu dalam doa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Malam ini kami kembali bersama-sama duduk di rumah kami masing-masing untuk mendengar sabda berita firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan di rumah kami masing-masing, agar kami dapat memahami makna firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami seluruhnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang Jemaat, kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam ibadah keluarga ini dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Sekali lagi, Kitab Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Demikian ini kita berdiri, demikian ini bunyi firman Tuhan. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghinamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka mezbah Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupati. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan SWT. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Sampai demikian jauh pembacaan firman. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam ibadah hari Rabu tanggal 4 November 2020 ini dengan
Judul dari Alkitab kita atau teks kita adalah hormati selayaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita baca dari kitab Maleakhi ini, kita bisa tahu kondisi orang Israel ketika mereka pulang dari tanah Babilonia ke Yerusalem. Orang Israel pada waktu itu senang ketika diperintahkan pulang, tetapi mereka kecewa ketika mereka melihat kampung halaman mereka yang masih menjadi puing. Dan kemudian akhirnya iman mereka pada waktu itu mulai berpikir, wah, ini membuat kehidupan semakin tidak baik. Mereka mulai meragukan firman Tuhan. Akibat pemahaman itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang Yahudi mulai acuh tak acuh. Mereka mulai banyak berbuat salah karena mereka berpikir Tuhan hanya membebaskan mereka tetapi tidak memberikan yang baik ketika mereka pulang ke tanah kampung halaman mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu tujuan kitab Hagai adalah mengingatkan orang Yahudi agar mereka bertobat, meninggalkan agama-agama yang dulu mereka pernah sembah di Babel. Lalu mereka juga diingatkan agar mereka bertobat supaya berkat Allah tidak terhambat untuk diberikan pada mereka. Umat Tuhan diminta kembali kepada Tuhan dengan tulus, jujur, dan penuh kesadaran. Nah, perikop kita menceritakan tentang bagaimana Allah meminta supaya orang Israel memeriksa diri sendiri. Allah memberikan perumpamaan. Dalam keluarga ada seorang bapa dihormati anaknya. Nah, Allah menyindir. Kalau begitu, apakah Allah dihormati sebagai bapa? Apakah Allah dihormati mereka sebagai tua? Allah ingin agar umatnya tahu diri kedudukannya di dunia ini, bahwa mereka diminta untuk mengelola apa yang sudah diberikan Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 15. Oleh karena itu, mereka diharapkan tidak menghina bapaknya, karena mereka sudah memberikan hal yang cemar dalam persembahan mezbah. Mezbah Tuhan kira-kira dipikirkan oleh mereka bisa dihina. Ini terjadi karena umat Tuhan pada waktu itu kalau memberikan persembahan harus dengan persembahan binatang yang sempurna, yang tidak bercacat. Tetapi justru mereka memberikan korban yang buta, yang timpang, dan kalau itu mereka berikan pada bupati misalnya, maka pasti bupati itu menolaknya. Nah, lalu kemudian Hagai mengajak supaya mereka memperbaiki diri. Nabi mengajak bagaimana melunakkan hati Tuhan agar Tuhan tidak menolak persembahan mereka. Nabi Hagai menjelaskan, nama Tuhan itu termasyhur loh. Nama Tuhan itu sungguh-sungguh hebat di bumi ini. Dan tidak ada bangsa manapun yang bisa menghina Allah. Tetapi anehnya, itu kira-kira menurut Hagai, kenapa umat sendiri menajiskan nama Tuhan? Penajisan itu dilakukan dengan membawa korban binatang rampasan, korban binatang yang buta, korban binatang yang sakit. Disitulah Tuhan marah dan ia mengatakan, terkutuklah penipu yang melakukan semua ini dengan cara mempersembahkannya kepada Allah yang hidup. Allah sungguh-sungguh memberikan peringatan keras. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kita bisa pahami begini, Allah itu punya kedudukan yang luar biasa tinggi. Allah itu kudus, Allah itu tak terhampiri. Kita bisa baca itu dari Keluaran 20 ayat 19. Kalau kita baca, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Israel sangat takut berhadapan dengan Allah. Di situ Allah bisa melanda atau bisa menghanguskan mereka. Jadi beruntunglah karena Allah memilih hambanya untuk bicara dengan kita atau dengan kamu sekalian, supaya kita tidak mati. Jadi Allah mengutus hambanya sebenarnya untuk menegur dan menasihati agar umat Tuhan
bisa berlaku atau bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika tidak, kalau Allah yang langsung bertindak, umat Tuhan itu pasti mati. Nah, ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Allah itu sebenarnya pemberi damai sejahtera. Allah pemberi harapan masa depan yang baik. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 29 ayat 11. Jadi orang percaya sebenarnya tidak perlu meragukan apa yang Allah rencanakan itu. Teguran Allah kepada kita bukan dalam rangka menghancurkan kita, tapi dalam rangka menyelamatkan umatnya dari kehidupan yang sia-sia dan hampa di masa depan. Oleh karena itu, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama begitu, kita harus punya prinsip hidup yang benar dalam Tuhan. Siapapun yang ada di dunia ini, ia pasti tahu bahwa Tuhan itu adalah kebenaran mutlak, dan ia hanya bisa didapatkan ketika kita menghormati Tuhan saja. Oleh karena itu, ini harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kita harus yakini ini. Namun harus dipahami Bapak Ibu dan Saudara bahwa kadang-kadang ya kita juga sering diperdaya oleh dunia ini. Masih ingat cerita Simpson? Simpson sebenarnya adalah orang yang sangat kuat, tetapi dia diperdaya oleh Delilah toh, seorang gadis. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, perempuan bisa menjadi masalah bagi laki-laki jika dia tidak waspada. Sebab itu, godaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Kita harus hati-hati karena godaan itu kadang-kadang tidak pernah terduga. Nah, untuk hal ini kita memang diajarkan oleh firman Tuhan ini supaya kita mempraktikkan dalam hidup. Kalau firman Tuhan kita praktikkan dalam hidup, maka semua godaan-godaan itu akan dihilangkan. Tetapi jika kita tidak mempraktikkannya, percayalah, maka godaan-godaan itu akan muncul. Tujuan praktek dari firman Allah adalah supaya kita bisa memahami dengan sungguh-sungguh. Firman itu dapat meresap di lubuk hati kita, sehingga tidak mudah hilang dan terlupakan. Dengan demikian, kita akan dapat menjadi persis sama seperti yang Allah kehendaki, yaitu menjadi umat Tuhan, dan kemudian kita bisa membawa berkat bagi dunia ini. Kesalahan kita adalah jika kita merasa bahwa kita lebih baik dari firman Tuhan. Padahal kita harus mengerti bahwa Tuhan sebenarnya lebih banyak baik untuk memperhatikan hidup kita. Biarlah itu menjadi perhatian kita. Terima kasih karena Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin.
bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Melalui firman, kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang memberi keyakinan, jaminan hidup bagi kami. Tetapi memang kami ketahui bahwa banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di sekitar kami dan godaan-godaan yang luar biasa. Ketika kami belajar dari firman-Mu, kami ketahui bahwa orang-orang Israel pada waktu itu memang digoda oleh kondisi di mana kehidupan mereka ketika mereka pulang dari Babel menuju Yerusalem, ternyata mereka harus menghadapi situasi baru, di mana mereka harus membuat kehidupan baru, pemahaman baru, dan mulai dari awal. Itu menunjukkan bahwa mereka harus benar-benar bekerja keras. Itulah juga Tuhan yang kami hadapi dalam kehidupan kami akhir-akhir ini. Kami juga harus menghadapi situasi baru ketika kami berhadapan dan mungkin berdampingan terus dengan pandemi COVID-19 ini. Kami harus bisa menyesuaikan diri. Kami harus bisa mengantisipasi segala sesuatu. Dan itu juga menjadi situasi baru bagi kami supaya kami tidak ceroboh. Sama seperti Israel, semua harus dengan kesungguhan dan keseriusan. Itulah sebabnya Engkau mengajak kami juga untuk berbuat hal yang sama. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengerti bahwa kami harus sungguh-sungguh dan serius. Kami tidak boleh mengikuti kealpaan atau kehidupan yang tidak berkenan seperti yang dilakukan oleh umat-Mu dahulu. Mereka mempersembahkan korban yang tidak benar, bahkan mereka melakukan hal-hal yang penuh dengan kecacatan. Sementara bupati mereka sendiri tidak mau menerima apa yang mereka lakukan, apalagi Tuhan. Tuhan, ketika kami juga mau melakukan persembahan hidup kami di hadapan-Mu, biarlah Tuhan kiranya berkenan supaya segala persembahan yang kami lakukan adalah persembahan yang jujur, persembahan yang asalnya dari berkat-Mu, yang dari keringat kami sendiri, yang sungguh-sungguh dapat kami berikan kepadamu. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan hal-hal yang besar, tetapi yang terbaik itu adalah kehidupan kami sendiri, kejujuran kami sendiri, ketaatan kami sendiri. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat menerapkan itu di tengah kehidupan kami, di tengah keluarga kami, dan juga di tengah masyarakat. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah menerima dan melakukan hal seperti ini. Banyak tantangan, baik di dalam persekutuan kami, baik di gereja, baik di tempat pekerjaan kami, apalagi di masyarakat. Tapi beri kami keyakinan supaya kami mampu melakukan yang terbaik, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik pada kami sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kepribadian yang benar-benar sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Engkau harapkan bagi kami. Tuhan, kami yakin di balik semua persoalan yang ada, Engkau menyiapkan kehidupan masa depan bagi kami yang baik. Oleh karena itu Tuhan, beri kami keyakinan, beri kami kekuatan, beri kami kepastian supaya kami tidak meragukan-Mu, tapi kami meyakini akan kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Semua masalah-masalah yang ada di sekitar kami adalah semacam godaan-godaan yang sebenarnya membuat kami harus lebih murni untuk melakukan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami supaya kami tidak tergoda, supaya kami belajar dari kitab yang baru kami baca ini, dan kemudian kami dapat menjadi anak-anak yang Engkau harapkan dalam hidup kami. Tuhan, kami teringat akan rekan-rekan kami di seluruh
jemaat GPB Tugu dalam kesulitan mereka yang kami tidak ketahui, dalam berbagai macam masalah-masalah pribadi lepas pribadi. Tuhan, bantulah keluarga jemaat kami agar mereka dapat selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengerti banyak kondisi-kondisi yang menghambat. Bisa jadi masalah-masalah pribadi antar keluarga. Bisa jadi oleh karena masalah ekonomi. Bisa jadi oleh karena masalah perbedaan pendapat antar keluarga, antar personal di dalam keluarga, atau justru bermasalah dengan tetangga dan lain sebagainya. Bahkan mungkin menganggap bahwa persekutuan gereja adalah persekutuan yang kurang baik bagi hidupnya. Tuhan, biarlah kami masing-masing mengkoreksi hidup kami seperti yang ditawarkan oleh Hagai, agar kami mengkoreksi hidup kami masing-masing supaya kami tidak menuduh orang, tetapi kami lebih melihat diri kami sendiri di hadapan-Mu, supaya apa yang baik benar-benar dapat kami lanjutkan dalam hidup, tetapi apa yang tidak baik biarlah itu benar-benar kami tinggalkan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan kami selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Teringat Tuhan akan semua kebersamaan kami di jemaat ini. Tuhan, kami berkati supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Mulai hari Minggu tanggal 1, kami sudah membuka kembali gereja kami untuk kami lakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Tuhan, bantu kami, bantu majelis jemaat PHM yang memimpin dan semua warga jemaat, agar kami dapat memanfaatkan gereja yang sudah dibuka ini untuk benar-benar membuat kehidupan kami pribadi lepas pribadi lebih baik lagi, dan kami dapat menerapkan dengan baik arti firman-Mu dalam hidup kami, sehingga ketika kami merayakan Natal, mengingat akan tahun baru, semuanya itu benar-benar menjadi suasana baru, suasana indah, dan benar-benar pembaharuan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tapi kami tahu juga Tuhan, bagi warga jemaat kami yang saat ini bergumul oleh karena sakit, karena ditinggal orang yang dikasihi dan lain sebagainya, Tuhan, berkenanlah untuk selalu hadir di tengah-tengah mereka. Upaya usaha kami untuk meningkatkan pelayanan, baik di Yapendik maupun di persekutuan gereja, melalui pelkat-pelkat, melalui komisi-komisi, dan melalui panitia pembangunan. Tuhan, berkati semua yang sedang kami rancang, supaya ketika semua sudah mulai normal kembali, kami benar-benar siap untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan seperti yang Kau kehendaki. Oleh karena itu, kami mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk-Mu, dan biarlah kami mengikuti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor Majelis Jemaat. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta sektor. Himbauan ibadah hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini DKI Jakarta memasuki masa PSBB transisi. Oleh karena itu, mulai tanggal 1 November 2020, ibadah dibuka kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat, antara lain: 1. Kapasitas yang dibuka hanya 50%. 2. Akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. 3. Diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengikuti ibadah. 4. Diwajibkan untuk selalu memakai masker. 5. Diwajibkan untuk mengisi daftar hadir yang lengkap yang telah disiapkan penerima tamu dan duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. 6. Untuk jemaat yang berusia 60 tahun ke atas, ibu hamil, dan anak-anak diharapkan untuk beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming di YouTube dengan kata kunci Gereja GPIB Tugu. Demikianlah warta sektor pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hidup
arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.